Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Lukmanul Hakim dengan NPM 20223100035 ingin memberikan opini dari suatu video yang berjudul Dinamika Historis dan Urgensi Wawasan Nusantara. Baik, mari kita simak videonya. Pada pembahasan ini, pada pertemuan ke-14, yaitu mengenai dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya mencoba menyampaikan melalui video ini, ya, jadi kita menggunakan metode asinkronus, yaitu Anda bisa mengakses di link 4 pada waktu yang telah ditentukan, pastinya seperti itu. Baik, kita langsung saja akan memaparkan terkait tema ini. Saya akan langsung. Nah, bicara mengenai wawasan Nusantara, patut kita harus lihat dari tataran konsep dan juga urgensinya. Seperti apa dan bagaimana. Kita melihat dari aspek definisi, ya, bahwa wawasan Nusantara itu kita bisa bedakan menjadi dua pengertian, yaitu secara etimologis dan juga pengertian secara terminologis. Secara etimologis adalah wawasan Nusantara berasal dari dua kata wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas, artinya dalam bahasa Jawa, yang memiliki pengertian pandangan. Ya. Sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta, ya, berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata nesos yang dapat berarti semenanjung bahkan suatu bangsa. Nah, yang kata kedua adalah antara, yang memiliki padanan dalam bahasa Latin in dan terra, yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antar atau antara dan juga relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang dan atau luar. Sehingga penggabungan antara kata Nusa dan antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Jadi barusan kita sudah mendengarkan makna dalam perspektif etimologis, ya, kata dari wawasan Nusantara. Baik. Selanjutnya kita lihat dalam wawasan Nusantara dalam pengertian terminologis. Adalah pengertian yang dihubungkan dengan konteks istilah tersebut dikemukakan bahwa pengertian terminologis umumnya adalah pengertian istilah. Menurut para ahli atau tokoh dan lembaga yang mengkaji konsep tersebut, pada uraian sebelumnya kita telah mengkaji konsep Nusantara secara terminologis. Ya, sekarang kita akan mengetahui bahwa secara terminologi, secara istilah, kita tahu bahwa wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan, tempat berada termasuk dari diri bangsa Indonesia itu sendiri. Artinya, kalau melihat definisi ini, kita akan mengetahui bagaimana pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan, tempat berada, diri bangsa Indonesia itu sendiri. Artinya di sini kita melihat bangsa Indonesia secara sikap dan juga lingkungannya. Oke, kita akan lihat selanjutnya seperti apa. Nah, di sini ada beberapa tokoh, ya, artinya dalam hal ini mendefinisikan wawasan Nusantara. Ya, Hasnan Habib, ya, menyampaikan bahwa wawasan Nusantara adalah kebulatan wilayah nasional, termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam. Jadi di sini Hasnan Habib menyampaikan bahwa kebulatan wilayah nasional, ya, di mana adanya kesatuan bangsa di dalamnya yang memiliki tujuan dan tekad, ya, serta perjuangan, ya, jadi juga kesatuan hukum, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan serta keamanan. Ya. Lalu ada pandangan dari tokoh lain yaitu Wan Usman, ya, memberikan
memberikan definisi bahwa cara wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Nah, ini Puan Usman menyampaikan bahwa jadi melihat bangsa Indonesia ya untuk mengenai dirinya dan tanah airnya sebagai suatu negara kepulauan dari semua aspek kehidupan yang beragam pastinya di sana. Lalu dari MPR sendiri tahun 98 menyampaikan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini komprehensif ya. Jadi di sini mengenai dirinya bangsa ini seperti apa, lingkungannya bagaimana dengan memiliki visi atau mengutamakan persatuan dan kesatuan. Oke, ini pengertian atau makna dari wawasan Nusantara menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat ya, tahun 98. Lalu Lembaga Ketahanan Nasional ya tahun 99 mendefinisikan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan ya bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Nah, definisi ini sering dipakai di berbagai ataupun buku yang ada ya dari terbitan-terbitan yang pernah kita lihat di sini macam-macam ya. Nah, tapi setidaknya ada beberapa tokoh atau lembaga yang menyampaikan definisi mengenai wawasan Nusantara. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah peta wilayah Indonesia. Ya, nah di sini sudah terlihat bahwa yang warna abu-abu itu adalah negara ya tetangga. Ya, di sini adalah Malaysia. Ya, dan sini adalah Timor Leste. Baik. Ya, nah ini pun kita akan melihat bahwa karakteristik atau ciri-ciri ataupun identitas bangsa Indonesia dilihat dari keberagaman. Maka di sini mencoba gambar ini yang diambil dari buku yang diedarkan oleh yang perguruan tinggi ya, dengan artian berdasarkan surat edaran ya bahwa ini adalah buku yang wajib dipakai. Nah, di sini membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air, meskipun tampak bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari banyak pulau dengan lautan yang luas, kita memandang wilayah Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan sebagai satu wilayah. Jadi, ya beragamnya suku, ras, agama, etnis ya, dan juga pulau yang banyak gitu kan. Nah, ini memberikan informasi bahwa tetap kita menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia. Baik. Selanjutnya adalah kita melihat apa itu hakikat atau esensi dari wawasan Nusantara. Nah, hakikat atau esensi wawasan Nusantara ya berdasarkan GBHN ya merupakan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Maka dari itu dirumuskan wawasan Nusantara dalam GBHN ya sebagai berikut. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, jadi pada saat itu GBHN ya pada tahun 98 mendefinisikan hakikat ataupun esensi dari wawasan Nusantara. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang wawasan Nusantara. Kita lihat dari latar belakang historis atau wawasan Nusantara. Nah, kita sering mendengar kata-kata wawasan Nusantara, atau misalnya Anda ketika di sekolah ada tulisan selamat datang, ataupun tulisan wawasan Weta Mandala, ya itu salah satu yang pernah saya lihat di sekolah saya waktu itu. Ya, artinya di sini kita melihat bahwa di sekolah itu ada apa, artinya kita harus mengenal ya dari mulai tata letak, ruang, laboratorium perpustakaan dan yang lain-lainnya. Nah, tapi dalam ini kita bicara mengenai wawasan Nusantara, berarti kita harus mengetahui bagaimana muncul ataupun kata-kata itu ya menjadi familiar buat kita semua. Nah, berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1947 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Nah, seperti apa sih
isi dari deklarasi Juanda itu, bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya, ya, adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Dan dengan demikian, bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman, ya, pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selamat dan sekedar tidak bertentangan dengan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas landas lautan teritorial yang lebarnya 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar dari pulau-pulau negara Indonesia, ya, sehingga ketentuan-ketentuan di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan undang-undang. Artinya di sini, ya, Perdana Menteri Juanda Kartawijaya ini yang mendeklarasikan, ya, Juanda ini menginformasikan bahwa kita memiliki lebar 12 mil, ya, dari garis pantai terluar. Nah, ini ada perbedaan, ada perubahan. Dari ini kita melihat salah satu saja, tapi kita lihat dulu ke belakang, ya, bahwa isi pokok dari kelas ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia adalah 12 mil, yang itu dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia, ya, 12 mil dari garis pulau yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Nah, dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah, ya, menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau-pulau bukan lagi sebagai pemisah, karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau. Ya. Nah, sebelum dikeluarkannya deklarasi Juanda bahwa wilayah Indonesia didasarkan pada Territorial Sea and Maritime Kringan Ordonancy 1939, ya, TZMKO 1939, atau dikenal dengan nama Ordonasi 1939. Sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda yang dimana isi Indonesia tersebut pada intinya adalah penentuan lebar laut, ya, yaitu lebar laut selebar 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau kontur pulau ataupun darat. Nah, ini kalau dilihat memang sangat merugikan bagi bangsa kita. Nah, tapi ini adalah kesejahteraan yang ada di kita. Nah, dengan peraturan Jam Hindia Belanda tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya, dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ya. Laut, ya, setelah garis 3 mil di sini merupakan lautan bebas, yang berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang misalkan pulau tersebut laut, dengan demikian menjadi pemisah pulau-pulau di Indonesia. Ya. Nah, ini membuktikan bahwa dengan kondisi seperti ini menjadikan bahwa wilayah kita memang sangat rentan untuk dilalui oleh kapal-kapal asing, ya. Maka dari itu ada perubahan, ya. Kita bersyukur dengan deklarasi Juanda akhirnya dari 3 mil menjadi 12 mil, dan itu pun memberikan ruang buat bangsa Indonesia untuk bisa memperkokoh wilayah, ya, dari kedaulatan NKRI. Nah, ini silakan kita lihat bahwa batas-batasannya, ya, seperti ini. Ini adalah yang Ordonasi 39. Nah, dengan demikian bahwa pulau-pulau atau lautan yang ada di dalam ini sangat mudah dan dimungkinkan kapal asing bisa melewati di sini. Dan ini sangatlah rentan, ya, sangatlah rentan karena bicara mengenai masalah keamanan dan yang lain-lain. Tapi dengan bicara mengenai masalah dengan deklarasi Juanda, maka ada perubahan. Ya, kita lihat perbedaannya di mana. Nah, seperti ini. Jadi dengan adanya deklarasi Juanda, maka 12 mil ini, ya, garis teritorial, ya, dari di sini berarti ada kepulauan, ya, 12 dari kepulauan terluar, ya. Ya, kita bisa melihat perbatas negara itu adalah yang daratan itu hanya 3 kalau lihat di sini, yaitu ada dari Kalimantan, ya. Di sini adalah NTB atau Nusa Tenggara dengan Timor Leste, dan juga Irian Jaya dengan Papua Nugini.
Tapi kita melihat batas teritorial ataupun berdasarkan deklarasi Juanda, maka batasannya seperti ini. Baik. Nah, di sini ada tugas buat Anda, silakan Anda buat peta wilayah Indonesia berdasarkan deklarasi Juanda 1997, ya. Anda gambar saja ya di kertas HVS ya A4. Setelah itu nanti Anda silakan dipoto ya, di scan ya, dan juga jawab apa keuntungan kita berdasarkan deklarasi Juanda tersebut. Tadi sudah disampaikan sebelumnya saya. Oke, itu yang pertama pertanyaan buat Anda mahasiswa angkatan 2020. Nah, selanjutnya di sini kita melihat bahwa konsepsi wawasan Nusantara semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara, yakni dimasukkannya ke dalam pasal 25A Undang-Undang 45 ya, yang menyatakan negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Menurut pasal tersebut, negara Indonesia dicirikan berdasarkan wilayahnya. Ya, di sini kita bersyukur ada penguatan hukum, yaitu di dalam Undang-Undang Dasar ya pasal 25. Nah, seperti biasa dan kita pun mengetahui ketika ada Undang-Undang Dasar maka ada turunannya, yaitu Undang-Undang ya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 ya PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Ya, memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasar deklarasi Juanda ini ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional melalui perjuangan panjang. Akhirnya, ya kita alhamdulillah bersyukur, konferensi PBB tanggal 30 April 1992 menerima dokumen yang bernama The United Nations Convention on the Law of the Sea, atau sering kita dengar yang nama UNCLOS. Ya, nah, berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1992, ya, tersebut diakui asas negara kepulauan ataupun kita sering kenal dengan namanya Archipelago State. Ya, nah, UNCLOS 1992 tersebut kemudian diratifikasi ya melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1945 ya. Jadi kalau kita tadi melihat Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1990 tentang Indonesia, maka dengan adanya UNCLOS 1992 maka diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Nah, berdasarkan Konvensi Hukum Laut tersebut, ya, wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas, ya, ini keuntungannya, yakni mencapai 5,9 juta kilometer persegi, terdiri atas 3,2 juta kilometer perairan teritorial dan 2,7 kilometer persegi perairan zona ekonomi eksklusif. Sehingga luas perairan ini belum termasuk dalam hal landas kontinen atau kontinen shelf, ya, seperti itu. Baik. Nah, kita melihat ini adalah semacam ilustrasi. Jadi berdasarkan ya Sumia tahun 2005, rezim perairan menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1992, ini ada gambaran ya, mungkin 82 mungkin di sini ya. Bahwa ini perairan kepulauan di sini, lalu juga ada perairan pedalaman, daratan ya. Kita lihat bahwa ini yang Juanda ya, laut teritorial di sini. Lalu juga ada zona tambahan, ya. Lalu juga ada landas kontinen, ini ZRE, dan ini laut bebas. Kali ini laut bebas ini bisa dilewati oleh kapal-kapal asing, ya, seperti itu. Nah, sebetulnya ini semua ada berfungsi untuk apa? Salah satunya kita lihat menjaga keamanan dan ketertiban wilayah kita dari negara-negara asing. Dalam hal ini mungkin kapal-kapal asing yang mau mendekat seperti yang pernah kita dengar berita-berita sebelumnya. Baik. Nah, sekarang kita lihat latar belakang dari dalam perspektif sosiologi wawasan Nusantara. Nah, berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, bahwa wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah, diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa, ya. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis ya melalui peristiwa kebangkitan nasional ya 20 Mei 1908, lalu ditegaskan dengan Sumpah Pemuda ya 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum deklarasi Juanda 1957, konsep semangat kesatuan, ya, kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa, bahkan semangat kebangsaan inilah yang berhasil untuk satu bangsa yang merdeka. Nah, jadi
makna dari wawasan Nusantara pun yaitu bagaimana persatuan dan kesatuan ada. Nah, semangat bersatu itu pada awalnya adalah bersatu dalam berjuang membebaskan diri dari penjajahan dan selanjutnya bersatu dalam wadah kebangsaan Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Nah, ketika bangsa Indonesia merdeka tahun 1945, ya, dengan dilandasi semangat kebangsaan dan rasa persatuan sebagai bangsa, satu bangsa, ternyata wilayahnya belum merupakan satu kesatuan. Ya, ini wilayah negara Indonesia merdeka di tahun 1945 masih menggunakan peraturan lama, yakni Ordonansi 1939, di mana lebar laut teritorial Indonesia adalah 3 mil tiap pulau. Akibatnya adalah wilayah Indonesia masih terpecah dan dipisahkan oleh lautan bebas. Artinya kapal-kapal asing bisa melewati ke wilayah perairan-perairan di antara pulau-pulau yang ada di kita. Nah, perlu diupayakan bagaimana agar terjadi satu kesatuan wilayah guna mendukung semangat kebangsaan ini, salah satu dengan konsep wawasan Nusantara yang diawali dengan keluarnya Deklarasi Juanda 1957. Kita alhamdulillah dan patut bersyukur atas apa yang telah dilakukan oleh anak bangsa, dan hal ini adalah Pak Juanda, gitu kan. Dengan demikian, wawasan Nusantara tidak hanya wawasan kewilayahan, tetapi juga berkembang sebagai wawasan kebangsaan. Ya, esensi wawasan Nusantara tidak hanya persatuan atau keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Ya, persatuan bangsa. Baik. Selanjutnya adalah kita lihat dari latar belakang dalam perspektif politis. Secara politis ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Nah, kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Ya. Bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 45 alinea kedua, ya, adalah mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 45 alinea keempat, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sehingga kita melihat bahwa dalam ketetapan MPR nomor 7 garis miring MPR tahun 2001, ya, bahwa kita memiliki visi nasional, ya, di mana visi Indonesia masa depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, ya, adil sejahtera, maju mandiri serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Baik. Nah, itu dalam latar belakang ataupun politis. Nah, di sini, rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah garis besar haluan negara GBHR. Tadi pernah kita singgung sedikit di awal, ya, bahwa di sana kita melihat bahwa ada rumusan wawasan Nusantara. Sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 83, 88, 93, dan 98. Nah, setelah GBHN tidak berlaku di sebuah MPR tidak lagi diberi kewenangan menetapkan GBHN, konsepsi wawasan Nusantara dimasukkan pada rumusan pasal 25A Undang-Undang NI, ya, Negara Republik Indonesia 1945 hasil perubahan keempat tahun 2002. Nah, di sini untuk pertanyaan kedua, tadi yang pertama adalah Anda membuat peta, dan yang kedua adalah silakan coba Anda telusuri kembali rumusan-rumusan wawasan Nusantara, ya, yang tadi disampaikan dari GBHS 1973 sampai rumusan GBHS 1998. Anda kerjakan dengan tulis tangan, ya, lalu Anda nanti akan dibuat di link 4, ya. Ini ada 2 pertanyaan dan bisa dikerjakan, nanti ada batas waktu, informasinya nanti silakan Anda lihat di link 4. Baik. Ya, sedikit lagi. Nah, sekarang wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Nah, geopolitik ya berasal dari bahasa Yunani yang dari kata geo dan politik. Geo artinya berarti bumi, dan politik, politeia berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, negara, dan teia yang berarti urusan. Nah, sehingga dalam bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai, ya, di sini cita-cita atau tujuan tertentu. Tindakan, cara, dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kondisi, geografi, tempat masyarakat hidup. Selanjutnya, geopolitik dipandang sebagai studi ataupun ilmu. Geopolitik secara tradisional didefinisikan sebagai suatu studi tentang pengaruh faktor geografis, ya, pada tindakan politik, sehingga geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara,
ya, yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Baik, sedikit lagi. Nah, ini mungkin kita pun sering mendengar dan juga melihat pada saat Anda sekolah, pasti akan mengetahui atau mendeskripsikan esensi dan urgensi dari wawasan Nusantara. Nah, jadi Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan, di mana satu sebagian negara kepulauan, ya archipelago state dengan jumlah 17.508 pulau, ya luas wilayahnya tadi sudah disampaikan, ya, yang di mana 2/3 lautan, ya sepertiganya adalah daratan. Jarak utara selatan ya selebar 1.888 km dan jarak timur barat 5.000 sekian, di mana terletak di antara dua benua dan dua samudera, ya. Posisi silang terletak pada garis khatulistiwa, ya. Ini kita harus patut bersyukuri, ya. Berada pada iklim tropis dengan dua musim, ya, dan menjadi pertemuan dua jalur pegunungan Mediterania dan Sirkum Pasifik, berada pada garis lintang, ya, 60 derajat lintang utara. Nah, ini sampai ini mungkin perlu diperbaiki, tampaknya ada kesalahan. Ya, 11 derajat, ya, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat. Ini bukan 60 tapi 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 bujur timur sampai 101 bujur timur. Nah, wilayah yang subur dan habitable artinya dapat dihuni, kaya akan flora fauna dan sumber daya alam. Baik, nah selanjutnya adalah wawasan Nusantara yang pada awal sebagai konsepsi kewilayahan, ya, berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Ya, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Ya, bangsa Indonesia sebagai kesatuan yang juga memiliki keunikan, yakni memiliki keragaman suku, yaitu sekitar 1.124 suku bangsa, standar BPS, memiliki jumlah penduduk besar, ya. Ya, ini tahun 2011 betul, sekarang pertama menjadi sekitar 2.065 juta, ya. Lalu memiliki keragaman ras dan agama, memiliki keragaman budaya sebagai konsekuensi dari keragaman suku bangsa. Nah, di sini kita melihat bahwa konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan, atau dengan kata lain perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional, ya, bangsa Indonesia terutama dalam melaksanakan pembangunan. Silakan Anda lihat di bab 8 pendidikan kewarganegaraan, ya, halaman 232 sampai 234, bagaimana perwujudan kepulauan Nusantara, ya, sebagai, ya, ini satu kesatuan politik, sebagai satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Ya, di sana ada poin-poin, silakan Anda pelajari saja. Baik, tampaknya tidak terasa, ini adalah penyampaian mengenai pembahasan wawasan Nusantara. Dalam video tersebut, pembicara memberikan pandangan bahwa konsep wawasan Nusantara sangat penting bagi identitas dan pembangunan nasional Indonesia. Saya setuju terhadap pandangan tersebut karena menurut saya, konsep ini menekankan pada kesatuan dan keragaman kepulauan Indonesia serta didasarkan pada konsep sosial budaya masyarakat Indonesia. Konsep wawasan Nusantara diupayakan untuk terjadi satu kesatuan wilayah guna mendukung semangat bangsa Indonesia. Pembicara juga menjelaskan bahwa konsep wawasan Nusantara bermula dari Deklarasi Juanda pada tahun 1957 yang menetapkan bahwa segala perairan di antara pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Menurut pembicara, konsep wawasan Nusantara didasarkan pada semangat persatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, menurut saya, konsep wawasan Nusantara sangat penting bagi Indonesia untuk memperkuat identitas nasional dan memajukan pembangunan nasional dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah. Baik, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.